وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalulillah wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat, waktu luang, iman, Islam gitu kan. Sehingga kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi di tempat ini secara offline dan juga pada antum yang join secara online gitu ya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan materi kita, yaitu kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Kitab Matan Abu Suja ini, yaitu sebuah kitab resume kumpulan ya, dari fikih Imam Asy-Syafi'i yang dirangkum oleh Al-Qadhi Abu Suja, di mana beliau adalah seorang ulama yang kemarin kita sudah bahas singkat sirahnya atau sejarahnya, yaitu beliau adalah ulama yang mempelajari fikih Syafi'i selama 40 tahun. Jadi keilmuannya di bidang fikih Syafi'iyah tidak diragukan lagi oleh orang ulama pada zamannya, sehingga diminta untuk membuat rangkuman. Itu loh. Ya, jadi kalian yang merasa atau bermadhab Syafi'iyah, kitab ini menjadi kitab wajib ya, yang harus dibaca. Di pesantren-pesantren yang mengajarkan Syafi'iyah ini akan dihafal. Baik, wanifidina azani Allah ya, kita masuk di bab nawaqidul wudu, pembatal wudu, fasal. Pasalnya adalah, pasal itu poinnya adalah walladzi yang kudul wudu sittata asya, dan yang membatalkan wudu itu ada 6 hal. Makharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari 2 jalan. Bahwasanya apapun yang keluar dari 2 jalur, 2 jalan, depan dan belakang, apakah itu cairan, padatan, ataukah angin, maka itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Menurut ya, Al-Qadhi Abu Suja. Beliau tidak membatasi itu apa. Walaupun nanti dalam kitab fikih yang lain, kita nyinggung aja ya, bukan berarti membandingkan nanti tidak bingung. Itu ada ulama yang berpendapat ketika angin itu keluar dari kemaluan wanita, maka wudhunya nggak batal. Jadi angin yang membatalkan itu kalau keluar dari dubur, dari belakang, dari anus, alias kentut, nah, itu baru batal. Tapi kalau dari kemaluan wanita tidak. Ada kitab fikih yang mengatakan itu. Tapi kalau kita kembali kepada ini dulu kita pegang, yaitu makharaja minas sabilaini, itu bagian dari yang bisa membatalkan wudu. 1. Yang kedua, wanaum, dan tidur ala ghairi hayatil mutamakin, yaitu tidur yang tidak dalam kondisi hayah mutamakin, kondisi yang apa ya, tetap, tapi maksudnya itu gampangannya pules gitu loh, sampai les gitu. Entah itu duduk, entah itu melekar gitu. Ya. Nah, jadi di sini disemakan duduk yang tetap itu, duduknya nggak ada. Tapi maksudnya itu dalam posisi dia benar-benar melekar, atau walaupun sandaran duduk, dia dalam kondisi pules gitu. Ya kalau orang kayak saya misal suka mendengkur gitu, tidur, ya berarti tandanya kalau udah ngorok itu berarti udah angkler gitu. Nah, itu berarti mau dalam posisi duduk, mau dalam posisi berbaring, wudunya batal. Paham nggak? Jadi kalau cuman tidur males gitu tak, nah itu nggak batal. Ini kaitannya sama sholat Jumat juga. Jadi bagi yang suka tidur,
Itu kalau sholat Jumat posisi khotib ceramah gitu. Terus kita tertidur sampai pulas, wudhu kita batal. Jadi harus bangun untuk wudhu. Gitu. Makanya ada sunnah sebelum Jumatan itu kan tidur sebentar. Gitu. Nah, kira-kira kalau dijamin ya sekitar jam setengah 10 atau jam 9 atau jam 10 lah. Itu setengah jam. Biar apa? Biar nanti pas khotibnya itu naik mimbar, ya, kita fresh untuk mendengarkan. Itu kalau orang niat banget sholat Jumat itu harusnya gitu ya. Jadi paham bener kalau hari ini adalah hari Jumat ya. Ya, misalnya biasanya kalau di pesantren tuh kita itu bersih-bersih, ya bersih-bersih pesantren gitu kan. Nyuci-nyuci, habis itu udah mandi, udah ganteng gitu kan. Jam 9 itu kita tidur dulu sebentar di masjid. Ya, nanti jam 10 bangun. Ya kalau mau mandi lagi ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Terus baru ke masjid dari jam 10 itu kita kadang ke masjid. Jam 10 kita udah ke masjid ya, ada yang tafid, ada yang zikir, ada yang tapi kalau tidur lagi harusnya enggak. Sampai nanti akhirnya khotibnya datang. Gitu. Jadi itu siklus pesantren. Nah, kalau bisa ya toh ketika kalian nanti udah lepas dari sini dalam artian udah nggak di sini, kalau bisa tuh jadilah pengusaha gitu loh, yang nanti bisa mengatur hidup kalian tuh sesuka-suka kalian ya, maksudnya yang baik ya tentunya. Maksud suka-suka terus jadi jelek itu enggak. Jadi nggak diatur orang, tapi kamu yang mengatur agendamu sendiri. Jadi itu ya yang kedua yang membatalkan wudhu, yaitu tidur dalam kondisi ya pules lah. Kemudian yang ketiga wazawalul akal, hilang akal. Bisukrin au mardo, karena sebab mabuk atau sakit. Ya. Berarti orang yang minum minuman keras wudhunya batal. Atau pakai narkoba wudhunya batal. Ya. Sehingga orang-orang yang seperti ini wudhunya batal. Atau biasanya kalau orang mau operasi itu kan disuntik apa itu namanya obat bius, itu juga batal. Obat bius yang menyebabkan nggak sadar ya, wudhunya batal. Au mardo atau sakit yang menyebabkan hilang akal, ya, patah hati, stres gitu kan, wudhunya batal. Stres sampai lupa namamu siapa ya, aku belum dikasih nama, wudhunya batal. Itu yang keempat. Kemudian walam surrojul al-mar'ah al-ajnabiyah, dan seorang laki-laki yang menyentuh wanita yang bukan mahram. Ajnabiyah itu wanita asing, bukan mahram. Jadi kalau kamu udah wudhu, nyentuh ibumu, nggak batal. Nyentuh kakakmu kandung, nggak batal. Nyentuh kakak siapa? Kakak temanku, nggak batal. Min ghairi ha'ilin, dengan tanpa penghalang. Oh, kamu nyenggolnya pakai sarung tangan, nggak batal. Sekali lagi ini ringkasan fikih Syafi'iyah ya. Gitu. Kalau kita ngomongkan fikih yang lain, lamas ini diterjemahkan sebagai hubungan badan, jima itu. Cuman kita memahami dalam konteks ini kan nggak mungkin maksudnya ini adalah hubungan badan itu, karena ini kan wanita asing ya. Kalau bahasanya wanita asing ya berarti ini kalau hubungan badan berarti zina. Gitu. Enggak, itu terlalu dalam kalau sampai situ. Berarti di sini maksudnya adalah nyenggol. Cuman ini nanti juga akan susah kalau diterapkan di Masjidil Haram, karena laki-laki dan perempuan waktu tawaf itu nyampur, dan dalam musim yang ramai itu padat banget. Jadi benar-benar di depan kita itu bisa laki-laki bisa perempuan, kita nggak usah milih, nggak ada jalur khusus laki-laki, jalur nggak ada, nyampur semuanya. Sehingga dalam hal ini apa namanya disarankan ya, kan bahasanya di sini min ghairi ha'ilin, tanpa penghalang. Sarankan wanita-wanita yang tawaf di sana ya seberukut mungkin ya, kalau bahasa Jawanya itu serapat mungkin, dan sampai apa namanya, kalaupun telapak tangannya itu ini kelihatan ya dimasukin aja ke dalam jilbab. Artinya kalau kamu memegang fikih Syafi'iyah, ya kamu harus menjaga jangan sampai kamu nyenggol lagi-lagi. Karena lagi-lagi yang di sana itu yang tawaf itu ya mereka pakai baju ihram. Otomatis kan tangannya kelihatan, sininya kelihatan.
Dulu saya mikirnya laki-laki itu kalau berbulu itu dadanya. Ternyata ada laki-laki negara-negara tertentu itu kayak pakaian ihram toh, wah punggungnya itu penuh dengan bulu. Persis kayak dada yang berbulu, luar biasa. Nah, sehingga ya sebagai wanita khususnya, apalagi orang Indonesia yang megang fikih Syafi'iyah, ya harusnya seberukut mungkin itu, serapat mungkin, agar kemudian kalau nyenggol laki-laki itu masih ada udur dengan ini loh, hail ini, ada penghalangnya. Kemudian wa masu farz al-adami, yaitu menyentuh kemaluan adami, kemaluan manusia maksudnya. Berarti kalau menyentuh kemaluan binatang, enggak. Gitu. Bi batinil kaf, gitu. Dengan batin ini, ya, telapak tangan ini. Sengkaining gitar, gitu kan. Kukur-kukur, garuk-garuk, nggak terima garuk-garuknya di luar, dimasukin, gitu kan. Nah, maka ini membatalkan wudhu. Sekali lagi menurut madhab Syafi'iyah yang dirangkum dalam matan Abu Suja. Itu yang kelima. Kemudian wa mashu halqah duburihi alal jadid. Alal jadid di sini pendapat Imam Syafi'i yang baru. Dulu nggak ada, tapi kemudian di kitab yang baru ada. Jadi Imam Syafi'i dulu pernah tinggal di Kufah, beliau punya pendapat-pendapat dalam fikih, kemudian beliau pindah ke Mesir sampai wafat. Beliau mungkin ketemu dalil-dalil yang baru, mungkin ketemu guru-guru yang baru, atau mungkin ketemu teman diskusi yang baru, akhirnya beliau punya pendapat fikih yang baru. Makanya ada istilah qaul jadid sama qaul qadim. Qaul qadim itu perkataan atau fatwa yang lama, qaul jadid itu yang baru. Nah, awalnya 5, kemudian ditambahi wa masuk halqati dubur, yaitu menyentuh lubang kemaluannya, duburnya. Jadi garuk di depan dan garuk di belakang. Di belakang ini maksudnya duburnya ya, cepok, gitu. Kalau garuk bokongnya nggak apa-apa. Itu bukan dubur. Dubur itu ya lubang keluarnya kotoran itu. Ya. Jadi 6 hal ini, kamu ingat-ingat ya, bikin kita batal dalam wudhu. Yang pertama adalah keluarnya apapun dari kemaluan dan dubur, ya, baik angin maupun cairan maupun padatan. Kemudian tidur dalam kondisi yang pules, baik secara terbaring maupun secara duduk, pules ya. Tapi kalau tidur sebentar bangun itu tidak termasuk, nanti masih sah wudhunya. Kemudian hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit. Berarti orang pikun itu wudhunya nggak sah. Kemudian walam surojul al-mar'ah al-ajnabiyah, nyenggol wanita yang bukan mahram, ajnabiyah, wanita asing, min ghairi hail, tanpa menghalang. Makanya ada tukang ru'yah itu ya, dipilih dengan ru'yah perempuan dengan pakai sarung tangan. Itu masih mending ya. Ada yang kemudian gayanya sok ustadz jadi tukang ru'yah, tapi ru'yah wanita nggak pakai sarung tangan, udah gitu minta di kamar berdua, dimatikan lampunya. Ujung-ujungnya dia ya maling. Maka kita kalau paham agama atau ngerti aturan agama itu enak. Ustadznya walaupun berjenggot, walaupun pakai gamis, kok ya gini, aku dipegang-pegang. Gitu. Dia harusnya bertanya gitu loh. Dia judulnya mau ngusir setan, tapi kelakuannya kelakuan setan gitu loh. Akhirnya ya ini bukannya jangan-jangan yang merasuki yang mau diuyah ini ya temannya dia juga gitu. Maka ini yang harus kita pahami. Kalau kita udah paham kayak gitu tuh, lihat praktek-praktek aneh itu kita tuh udah punya sense gitu loh, punya feeling ini nggak benar ini praktek kayak gini. Kita tinggalin otomatis. Kemudian yang kelima yaitu memegang kemaluan manusia, bisa kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Kok megang kemaluan orang lain itu? Ya misalnya nyebokin anaknya gitu kan. Ibunya udah wudhu nyebokin anaknya gitu kan. Batal. Atau mungkin ya, suami istri, suami megang kemaluan istrinya atau sebaliknya gitu kan. Ya, batal. Kemudian megang duburnya dia atau duburnya orang lain itu. Ya, contohnya tadi itu nyepokin. Ya, ini batal ya.